Engkau mengangkat kami, Engkau berikan kekuatan dan berikan roh kesubuhan hati kami untuk selalu datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami, karena yang terutama dalam hidup ini adalah menyembah Tuhan. Haleluya. Inilah doa ucapan syukur dan persembahan yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengangkat pujian ini dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan pujian ini kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan lebih sungguh-sungguh yang terutama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan. Nah, katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Katakan dengan iman, yang terutama Tuhan hanya Engkau saja Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, saya mau
yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Kami meninggikan nama Engkau Yesus, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami Tuhan. Yang terutama Tuhan di dalam hidup ini, kami harus memuliakan nama Engkau Tuhan, karena Engkau yang berkuasa Tuhan. Sekali lagi kita katakan, yang terutama Tuhan, terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Nah, sama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bukan kehendak Dia yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sudah menyembah, bahkan kita sudah memuji Tuhan. Bahkan saya percaya kalau setiap hari kita menikmati hadirat Tuhan, setiap hari kita menikmati keindahan di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tidak gampang untuk meninggalkan kasih Tuhan. Amin. Yang tidak gampang bimbang di dalam segala sesuatu, atau tidak gampang luntur dalam segala sesuatu. Karena hidup kita sebagai manusia, setiap hari mungkin ada sesuatu yang Tuhan izinkan kita harus melewati, yang Tuhan izinkan kita harus mengerjakannya. Tapi percayalah, di dalam segala sesuatu Tuhan tetap bekerja dengan caranya yang dahsyat. Setiap masalah ada jalannya sendiri, setiap persoalan ada pintu keluarnya sendiri. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita punya masalah, kita bingung kita mau kemana. Kita bingung kita mau mencari pertolongan di mana. Kita bingung kita mau berharap kepada siapa. Tapi percayalah, Tuhanlah penolong kita yang setia. Karena Tuhan katakan segala perkara kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kemarin kita sudah belajar tentang satu peristiwa yang sangat kita sebagai orang percaya mengakui bahwa itu salah satu bagian dari kehidupan kita, yaitu hari Pentakosta. Tapi hari ini kita mau lanjut. Kemarin kita sudah belajar sampai ayat yang ke-13. Hari ini kita melanjut ayat yang ke-14. Apa yang terjadi di sana ketika hari Pentakosta terjadi? Kita boleh membaca firman Tuhan ayat yang ke-14. Kita baca sampai ayat yang ke-21 ya. Kita baca bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil sampai selesai. Maka bangkitlah Petrus berdiri
dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah lewat dengan penerangan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan berbuat, dan keturunan-keturunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena percayalah tidak banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita dengarkan saat ini. Karena kita percaya, berarti Tuhan mau supaya telinga kita lebih tajam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Percayalah, saat telinga kita tidak mendengarkan firman Tuhan, saya percaya kekuatan kita juga berkurang, iman kita juga berkurang, bahkan penyembahan kita juga berkurang. Karena apa? Yang menguatkan adalah firman Tuhan, yang menguatkan kita, yang dapat menopang kehidupan kita, yang dapat menuntun kehidupan kita adalah firman Tuhan. Kalau kemarin hari Minggu kita sudah merayakan hari Pentakosta, percayalah setiap orang Kristen pasti tahu apa artinya Pentakosta. Tapi ada perbedaannya. Kalau hari Pentakosta itu dikenal pada zaman Perjanjian Lama, bukan hanya Perjanjian Baru baru orang tahu Pentakosta. Jadi orang Yahudi, orang Romawi, bahkan orang-orang pada zaman dahulu, mereka sudah tahu apa artinya Pentakosta. Tapi Tuhan buat perbedaan, ada perbedaan ketika mereka merayakan hari Pentakosta di Perjanjian Baru atau di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kalau hari Pentakosta menurut orang Israel itu adalah hari penting bagi mereka. Dan ternyata kalau hari Pentakosta, orang Yahudi atau orang Israel tidak makan dan tidak minum, artinya puasa. Nah, ketika hari Pentakosta tiba, murid-murid menerima kuasa Roh Kudus dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa mereka sendiri. Makanya ada sindiran, jangan-jangan mereka mabuk. Nah, ketika ada sindiran, ada fitnahan, Petrus menjawab tuduhan itu. Kita perhatikan ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ini perkataan keras. Kalau sampai bilang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bahkan Petrus katakan, "Kamu harus tahu orang-orang itu bukan mabuk anggur." Saudara harus tahu. Pernah lihat orang mabuk? Pernah? Apa pernah mabuk? Ya, yang pasti pernah mabuk pasti tahu rasanya kalau mabuk. Ternyata kalau orang mabuk itu pasti ngawur, ngomongnya aneh-aneh. Ya, kalau saya perhatikan di daerah saya, kalau orang mabuk bisa memegang pohon kelapa dan katakan, "Sayang, kenapa kamu ada di sini?" Padahal itu pohon kelapa, itu kalau orang mabuk. Dan kalau orang mabuk, biasa kalau di kampung pada saat Natal atau tutup tahun dirayakan dengan pesta. Pestanya itu kebanyakan penyakit mabuk. Di belakang kamar mandi bisa ada yang tidur. Itu kalau orang mabuk. Makanya Petrus menjawab. Petrus berdiri dan menjawab dengan suara nyaring. Dia membereskan orang-orang yang berbicara itu, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bukan mabuk, tapi mereka berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Mereka berkata-kata tentang suara kebenaran. Saya pernah lihat orang mabuk, maju mundur, gak jelas jalannya.
Sehingga orang itu, maaf, setengah sadar apa setengah tidak sadar, alias nggak nyambung. Tapi ternyata orang itu mabuk. Kalau di kampung kan tidak ada tiang listrik. Tapi kalau di kota sini, saya pernah melihat orang mabuk di suasana kota. Dia pergi meluk tiang listrik. Dikira orang itu kalau orang mabuk. Makanya Petrus menjawab. Dia katakan, bahkan Petrus katakan, kamu harus tahu orang-orang ini bukan mabuk. Hari baru pukul 9. Karena apa? Orang Yahudi, orang Mesir, orang Israel, mereka kalau mabuk ternyata pada saat malam, bukan pagi atau siang. Beda dengan orang Indonesia. Pagi-pagi bisa sudah sarapan mabuk. Itu beda. Makanya Petrus harus menjawab, meluruskan fitnahan, olokan, hinaan mereka, tuduhan mereka. Ya, murid-murid, apa mungkin ditinggal Tuhannya stres? Apakah penyebab minum anggur mabuk? Makanya Petrus harus menjawab, harus meluruskan. Dan saat Petrus angkat bicara atau Petrus berbicara, dia tetap pada jalurnya. Dia menyampaikan isi hati Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Bahkan yang dia kutip di dalam kitab Yoel, dia katakan, pada hari-hari terakhir Roh Tuhan akan dicurahkan bagi semua orang. Bahkan firman Tuhan katakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan bisa bernubuat, orang tua bisa bermimpi. Maaf bicara, orang kalau dipenuhi Roh Kudus bisa melakukan apa saja di luar batas kemampuannya. Amin. Perhatikan kalau orang penuh Roh Kudus, apa saja yang dia katakan membuat kita itu merasa ada sesuatu yang berbeda yang keluar dari dirinya. Bahkan firman Tuhan katakan, karunia yang paling besar adalah karunia bernubuat. Siapa yang berani bernubuat tentang orang? Kalau tidak terjadi, gimana? Masa nanti jadi orang yang bernubuat palsu, yang dinubuatkan tidak terjadi. Tuhan mau membereskan itu. Tuhan mau mengatakan, Tuhan mau membuat sesuatu. Karena pada saat itu banyak orang berkumpul, dan orang yang berkumpul adalah orang-orang Yahudi yang menangkap Tuhan, yang menyalibkan Tuhan, yang membunuh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Yesus dari Nazaret yang kamu salibkan itu, Yesus dari Nazaret yang kamu bunuh itu, dia adalah Raja, dia adalah penyelamatmu, dia adalah juru selamatmu. Tapi kenapa kamu menangkap dia dan kamu menghukumnya di depan matamu? Karena bagi bangsa Israel, orang yang digantung, orang yang disalib itu adalah orang yang dihukum, atau orang yang terhina melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan kalau pada zaman dahulu orang disalib, pernah saya katakan, tidak mati hari itu, bisa 1 minggu baru mati. Bayangkan digantung. Tapi Tuhan bisa mati hari itu. Karena apa? Saking berat siksaannya. Perhatikan waktu dia dicambuk sampai isi-isinya keluar. Saya kalau nonton penyaliban Tuhan, saya tidak sanggup. Karena apa? Begitu besar pengorbanannya. Perasaan saya tidak sanggup. Sebegitu rupanya Tuhan bisa bekerja buat saya dan saudara. Amin. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Maaf, kalau Tuhan panggil, Tuhan tidak lihat usia. Mau muda, mau tua, mau anak-anak, Tuhan tidak pandang. Yang penting engkau mau di hadapan Tuhan. Yang penting engkau siap, engkau pasti dipakai. Tuhan gak bilang yang agak umuran aja biar dewasa. Tidak. Tuhan pakai siapa saja. Tuhan bisa pilih siapa saja untuk bisa menyatakan penglihatan. Bahkan firman Tuhan sebelumnya di hari Pentakosta, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Supaya apa? Supaya manusia bisa melihat benar-benar terjadi. Karena apa? Manusia ini suka yang kelihatan oleh mata. Kalau Tuhan bekerja, bukan seperti orang uji nyali itu loh, hilang muncul. Enggak. Kalau Tuhan melakukan nyata di depan mata kita. Kalau uji nyali kan itu kan permainan. Sebentar muncul, sebentar bayangan lewat. Enggak, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan kerjakan itu nyata. Bermimpi, benar melihat kuasa Tuhan. Penglihatan, benar melihat kuasa Tuhan. Bukti nyata. Supaya saat orang merayakan Pentakosta pada hari itu, mereka melihat sesuatu yang
Kalau urusan jiwa, orang sakit jiwa, dia butuh psikiater untuk bisa mengkonseling. Kalau orang sakit jiwa datang kepada saya, yang saya bukan psikiater, dia bisa tambah sakit kalau pulang, kan itu bukan jurusan saya. Tapi kalau urusan roh, engkau butuh Tuhan. Kalau urusan roh yang tidak bisa diperbaiki, hidup yang tidak bisa dibenarkan, hanya bisa diperbaiki oleh hadirat dan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Maka Tuhan menyatakan itu. Tuhan mencurahkan roh itu karena kita sebagai manusia ternyata kita butuh roh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam diri manusia sudah ada Roh Kudus. Jadi jangan tanya tetangganya, oh kelihatannya orang percaya tapi kok enggak ada Roh Kudus. Dia ada. Di dalam diri orang percaya ada. Saat dia menerima Tuhan, di dalam dirinya sudah ada kuasa Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, dipakai enggak? Pertanyaannya seperti yang dicurahkan enggak? Waktu Simon Petrus berkata-kata seperti itu, karena mereka penuh Roh Kudus. Kita balik ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Penuh Roh Kudus artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan membuat perbedaan. Kalau orang mabuk dikuasai oleh minuman mabuk. Tapi kalau orang yang penuh Roh Kudus dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi yang menguasainya, yang berkata-kata bukan dirinya, tapi Roh Kudus yang menyatakan dirinya untuk perkara-perkara ajaib dinyatakan. Dan ternyata ada perbedaan. Kadang-kadang kalau kita melihat, kalau di kampung saya banyak gereja kebin. Kalau orang karismatik katanya orang Protestan nggak punya Roh Kudus karena nyanyinya nggak suka cita, nggak lompat-lompat atau nggak cingkrak-cingkrak. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Roh Kudus memenuhi saya dan saudara untuk bisa berani berkata tentang kebenaran, untuk berani bisa berkata, bahkan berani hidup di dalam kebenaran, untuk merubah hidup saya dan saudara, untuk membentuk hidup saya dan saudara. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Biar kita berdoa dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi tidak bisa. Karena manusia ini lemah. Pagi ia sadar, nanti agak siang gak sadar, agak sore sedikit sadar, malam balik lagi gak sadar. Manusia itu terbatas. Makanya Tuhan katakan, bagi manusia 1000 hari, tapi di hadapan Tuhan hanya 1 hari. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Kita tidak mampu melakukan hal-hal ajaib tanpa tangan Tuhan menopang kita. Pada saat ada masalah, kita bisa berubah rencana? Tidak bisa. Kita hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Kita punya peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita selesaikan. Di situ kita butuh Tuhan. Di situ kita butuh Roh Tuhan untuk bisa membantu kita, mengingatkan kita, bahkan menuntun kita kepada kebenaran. Karena hanya Yesus yang katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pertama, ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus itu, mereka bukan hanya menerima, tapi penuh dengan Roh Kudus. Penuh artinya itu, kalau air dalam gelas ini kan 1/4, kalau ditambahin 1 gelas baru penuh dan belum melimpah. Kalau aku tuh cuma tambahin setengah, belum penuh, ini kan masih 1/4. Kalau ditambahin 1 gelas lagi, baru penuh dan keluar. Ya, seperti itu. Kalau menerima kuasa Roh Kudus, harus penuh, melimpah, baru bisa keluar. Ketika Simon Petrus bangkit berdiri, itu mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, dan jumlah mereka bukan hanya 12 lagi, tapi jumlah mereka Alkitab mencatat 120 orang. Mereka bisa berkata-kata tentang Tuhan, mereka bisa berkata-kata tentang keselamatan, mereka bisa berkata-kata tentang Tuhan. Bahkan Petrus katakan, Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan itu yang aku katakan, itu yang aku sampaikan, itu yang memberikan roh keberanian kepada kami untuk kami bisa menyampaikan firman Allah. Bahkan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka bukan hanya Yerusalem, bukan hanya
sudah tidak zaman murid-murid 12 lagi, tapi semua orang. Tuhan katakan pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada hamba-hamba, bukan hanya kepada orang-orang dalam gereja, tetapi kepada semua orang. Jadi ada perbedaan di antara orang yang benar-benar di hadapan Tuhan sama orang yang setengah-setengah. Itu maksudnya. Kalau setengah-setengah minta kepada Roh Kudus, gak penuh seperti ayat ini tadi. Harus minta kepada Tuhan supaya penuh dan melimpah keluar, baru bisa merasakan kasih Tuhan, baru bisa bersaksi. Bagaimana kita mau sampai ke ujung dunia kalau belum penuh? Apa yang mau dibawa? Mau kesaksian apa? Coba. Makanya orang katakan harus alami dulu Tuhan baru bisa bersaksi. Kalau belum alami jangan. Belum pasti. Petrus sudah mengalaminya, murid-murid sudah mengalaminya. Maka mereka berani keluar, mereka berani cerita. Karena saya pernah katakan, Petrus itu orang yang pelin-pelan, Petrus itu orang yang gampang berubah kok. Petrus itu orang yang gampang sekali. Pagi bisa tempe, sore dili kalau orang Jawa katakan. Tapi ketika Tuhan menjamahnya, ketika dia menyaksikan 10 hari setelah Tuhan naik ke surga, mereka diberikan kuasa Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, Petrus berdiri dan menjawab hinaan orang-orang. Ketika menuduh mereka mabuk oleh anggur. Itu kata-kata hina. Karena pada zaman dahulu ketika orang merayakan Pentakosta, orang tidak boleh makan dan minum. Kalau sampai dituduh minum mabuk, itu adalah tuduhan yang hina di hadapan mereka. Apalagi mereka adalah murid Tuhan. Apalagi mereka adalah orang yang di depan, yang selalu bersama dengan Tuhan, yang selalu melayani. Tapi kenapa pada hari Pentakosta, hari pencurahan, mereka dituduh mereka kemabukan anggur? Itu kata-kata penghinaan, itu kata-kata celaan, fitnahan yang tidak bisa, harus diselesaikan, harus dibereskan. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib sehingga Tuhan membela mereka bahwa kesaksian mereka adalah benar. Rasul Yohanes sudah berbicara tentang Roh Kudus. Bahkan Yohanes menyuarakan tentang surah pertobatan di Sungai Yordan. Engkau harus memberi dirimu dibaptis, bukan hanya dibaptis, engkau harus bertobat dan memberi dirimu dibaptis, baru engkau bisa diselamatkan. Dahsyat loh perkataan Tuhan. Kalau kita menyikapi panggilan Tuhan, saya percaya saudara-saudara bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau kita main-main, kita setengah-setengah, ya kita tidak bisa seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan minta harus penuh. Karena manusia ini yang saya katakan lemah. Jangankan kita, dulunya Petrus dan Yudas dengan matanya sendiri melihat Tuhan mengajar mereka. Setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Telinga ini mau dibilang itu sudah bosan dengan firman Tuhan, tapi bisa berani berkhianat, bisa berani menyangkal Tuhan. Berapa banyak orang di sekitar kita yang sudah begitu banyak mendengar tentang pertolongan Tuhan, sudah melihat dengan matanya sendiri bahwa satu-satunya jalan kebenaran yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan, tapi berani meninggalkan kebenaran, berani menduakan Tuhan, berani tidak menghargai kuasa Tuhan, berani tidak menghargai Roh Tuhan yang dahsyat, berani tidak menghargai hadirat Tuhan. Karena apa? Masih setengah-setengah di dalam Tuhan, tidak sepenuhnya mengalami kuasa itu, tidak sepenuhnya mengalami lawatan Tuhan atau Roh Kudus yang penuh melimpah, yang merasuk di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tetapi engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya itu? Karena firman Tuhan tahu kalau orang yang dimabuk oleh anggur dikuasai oleh anggur. Apa yang dia katakan? Yaitu dari minum mabuknya, bukan dari dirinya. Sama seperti yang kita dipenuhi Roh Kudus. Yang kita katakan itu kuasa Roh Kudus, bukan diri kita. Yang seperti saya bilang tadi loh, orang mabuk loh, kaca ini bisa dikira pintu, bisa ditabrak dikira pintu. Sama. Kalau Roh Kudus penuhi saya dan saudara, bisa menembus batas ruang waktu, bisa menembus segala sesuatu. Kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, kita bisa bercerita tentang kuasa Tuhan. Karena mulut kita ini dipakai oleh kuasa Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus. Saat Tuhan memanggil hamba-hambanya, saat Tuhan memanggil orang-orang untuk melayani, mereka katakan, aku bukan orang yang pintar bicara Tuhan, aku itu gak bisa, aku masih muda, aku gak bisa, aku malu Tuhan. Tapi saat Roh Kudus jamah, sekalipun kelihatannya biasa, dia bisa mampu
melakukan perkara-perkara ajaib. Amin. Karena Tuhan tidak pandang siapa kita. Tuhan tidak melihat sampai di mana kepintaranmu. Tuhan tidak melihat sampai di mana kemampuanmu. Tapi yang Tuhan minta hanya hatimu siap, hanya hidupmu siap. Engkau bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau bawa hatimu. Katakan, ini aku Tuhan, siap aku dipakai oleh Engkau. Sama seperti Yeremia waktu dipanggil oleh Tuhan. Dia katakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Setelah itu Yeremia menjadi seorang nabi yang besar, yang melakukan perkara-perkara ajaib. Hanya Tuhan butuh pengakuan kita ini loh. Iya Tuhan, aku mau. Kadang-kadang kita sudah dipanggil, kita tak mau, sama seperti Yunus. Kalau sudah masuk dalam peruntikan besar baru sadar, ternyata aku dipanggil Tuhan, baru dikeluarkan lagi untuk melayani. Kadang-kadang kita sebagai manusia banyak permintaan kita di hadapan Tuhan, banyak mau kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang begitu baik dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sama Tuhan pun kita hitung-hitungan, inilah Tuhan, berat Tuhan, rasanya Tuhan. Aku jadi orang benar Tuhan, susah Tuhan. Baca Alkitab Tuhan, mata ini gak sanggup Tuhan, ngantuk. Apalagi belajar firman Tuhan, apalagi menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Jangankan 1 jam, setengah jam rasanya sudah gak mampu. Dan saya percaya ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, kita bisa mampu melakukan segala perkara. Karena setelah hari Pentakosta, murid-murid dipakai, mulut mereka bisa bersaksi tentang Tuhan lewat tindakan-tindakan mereka. Di sana mereka melakukannya dengan terbuka atau care. Mereka melakukannya dengan kasih atau love di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka melakukannya dengan humble atau rendah hati. Tidak ada yang mereka andalkan selain daripada Tuhan. Petrus yang begitu banyak dia bicara, tapi dia tidak mengungkapkan dirinya, tapi dia menyatakan firman Tuhan. Dia mengutip ayat di dalam kitab Yoel. Dia katakan, dia berkata-kata, bahkan orang Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi katakan, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Karena kami sudah berdosa, kami sudah menyiksa, kami sudah membunuh seorang juru selamat, kami sudah menyiksa Yesus dari Nazaret. Apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus katakan, hanya engkau bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Dan hari itu 3.000 orang bertobat dan memberi dirinya dibaptis untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menyapa orang lain. Petrus berani menyapa orang lain. Petrus berani menyapa musuhnya ketika dia menerima kuasa Roh Kudus. Pada saat itu yang berhadapan kan musuh, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang selalu mencari cara untuk menangkap mereka. Bahkan Tuhan pun ditangkap di depan mata mereka. Tapi Petrus berani berbicara. Karena Petrus tahu yang dia bicarakan adalah kebenaran, yang dia bicarakan adalah keselamatan, yang bisa menyelamatkan orang lain. Jadi ketika saya dan saudara minggu kemarin kita sudah merayakan hari Pentakosta, terimalah Roh Kudus supaya engkau mampu berkata-kata tentang Tuhan. Amin. Engkau mampu berkata-kata tentang sesuatu yang besar. Ada satu cerita, suatu saat ada pelayanan di Rusia. Di Rusia itu dikuasai oleh komunis. Komunis akhirnya tidak mengizinkan mereka untuk bergereja seperti ini. Jadi mereka bergereja di bawah tanah. Ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia melayani di sana, berkhotbah. Dan pada saat dia melayani, dia butuh seorang penerjemah untuk menggunakan bahasa mereka di sana, karena dia tidak tahu bahasa Rusia. Dia hanya berkhotbah dengan bahasa Inggris. Dia pakai penerjemah di sana. Dan hari terakhir, penerjemah yang dipakai untuk menerjemahkan firman Tuhan ditangkap oleh pihak komunis, sehingga tidak ada yang bisa menerjemahkan firman Tuhan untuk dimengerti oleh orang Rusia. Tapi ketika hamba Tuhan ini berkhotbah, dia berkhotbah pakai bahasa Inggris, tapi kedengarannya bahasa Rusia. Sampai setelah itu pengurusnya katakan seperti ini, kalau kemarin kita tahu Bapak bisa bahasa Rusia, untuk apa pakai penerjemah kemarin? Itu yang dimaksudkan. Apa yang kita bicarakan ditangkap oleh orang lain.
Karena Roh Kudus yang menyampaikan, bukan kita yang menyampaikan. Jadi kalau hari-hari ini kita berdoa bagi orang lain seolah-olah tidak ada perubahan, andalkan Tuhan, libatkan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang mampu untuk menyentuh, hanya Tuhan yang mampu berubah. Biar firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, agar hidup kita penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan kekuatan Tuhan.